Selamat pagi anak-anak ibu di kelas 10 MIPA seluruhnya. Kita berjumpa kembali di pembelajaran fisika hari ini. Kita akan membahas itu bab yang baru, itu dengan judul gerak melingkar. Ya, gerak melingkar berarti dalam bahasa syariat adalah benda yang menempuh lintasan bentuk lingkaran pada saat dia bergerak. Berarti contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kipas angin, kemudian roda, kemudian seperti di gambar ini namanya adalah biang lala. Sering kita jumpai di pasar malam ya. Ini namanya adalah biang lala. Selanjutnya pada gerak melingkar kita akan membahas yaitu mengenai besaran-besaran pada gerak melingkar berupa frekuensi sudut, periode sudut yang ditempuh, dan kelajuan pada gerak melingkar. Nah, untuk yang pertama kita bahas yaitu bagian frekuensi. Nah, frekuensi adalah banyaknya gerak melingkar yang dilakukan oleh sebuah titik materi dalam selang waktu tertentu. Ini gambarnya. Jika benda ini bergerak ya dari 60 kemudian kembali lagi ke 60, berarti dikatakan bergerak melingkar satu gerak melingkar penuh. Nah, kalau selanjutnya dalam berapa waktu tertentu ada berapa kali dia berputar. Nah, itu adalah frekuensinya, banyaknya gerak melingkar yang dilakukan dalam waktu tertentu. Nah, untuk gambar berikutnya, sini ada gambar bumi, kemudian bulan. Nah, dari gambar ini, apakah bumi atau bulan itu yang bergerak? Nah, kemudian pada gerakannya, jenis apakah gerakan dari bumi atau bulan tersebut? Nah, yang pasti dari gambar ini adalah gerak melingkar, ya, gerak melingkar. Nah, tadi persamaan pengertian dari frekuensi tadi sudah kita bahas. Nah, untuk persamaan dari frekuensi adalah jika dalam waktu T sebuah benda melakukan N kali gerak melingkar, maka besar frekuensi dinyatakan dengan F, ya, simbol dari frekuensi adalah F sama dengan N per T. Dengan F adalah frekuensi, N adalah banyak gerak melingkarnya, dan T adalah waktu totalnya. Selanjutnya adalah periode. Ya, periode adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh suatu titik materi untuk melakukan satu kali gerak melingkar, ya. Sekali melingkar berapa waktu yang diperlukan, itu yang disebut dengan periode. Nah, kemudian persamaan dari periode tadi, jika dalam waktu T sebuah benda melakukan N kali gerak melingkar, maka besar periode T sama dengan T per N. Nah, untuk membedakan T besar dan T kecil, ini kalau untuk T besar adalah periode, satuannya sekon, T kecil adalah waktu yang diperlukan. Nah, kemudian hubungan antara periode dan frekuensi, T adalah 1 per frekuensi. Tadi frekuensi N per T, sedangkan periode T per N, berarti merupakan kebalikan. Selanjutnya kita lihat untuk gerak melingkar beraturan, ya, gerak melingkar beraturan. Nah, yang dimaksud dengan gerak melingkar beraturan adalah benda dikatakan bergerak melingkar beraturan jika benda tersebut bergerak dengan kelajuan konstan, tetapi kecepatan benda berubah arah secara kontinu sepanjang waktu. Nah, jadi pada saat bendanya bergerak beraturan dalam setiap waktunya, itu yang disebut dengan gerak melingkar beraturan. Kemudian pada gerak melingkar beraturan, ya, besaran yang kita bahas adalah kecepatan linear, kecepatan sudut, dan hubungan dari kecepatan linear dan kecepatan sudut tersebut.
Kita lihat. Kelajuan linear didefinisikan sebagai jarak persatuan waktu, di mana dalam satu kali gerak melingkar, jarak yang ditempuh sama dengan keliling lingkaran. Maka kelajuan linear dinyatakan sebagai berikut. P sama dengan 2πr per periode. P sama dengan 2πr per periode. Dengan P kelajuan linear meter per sekon, R adalah jari-jari dalam meter, dan T adalah periode dalam sekon. Selanjutnya, kelajuan anguler. Besar sudut yang ditempuh oleh sebuah titik yang bergerak melingkar dalam selang waktu tertentu disebut dengan kelajuan anguler, ya, disebut dengan kelajuan anguler yang secara matematis dituliskan dengan kecepatan anguler atau kecepatan sudut itu simbolnya adalah omega. Ini bacanya omega. Omega sama dengan 2pi per periode, atau omega sama dengan kelajuan linear dibagi jari-jarinya. Hubungan kecepatan linear dan kecepatan sudut, ya, hubungan dari keduanya kita lihat persamaan berikut. Omega sama dengan 2pi per periode, atau omega sama dengan P per R, maka omega sama dengan 2pi kali frekuensi, karena frekuensi 1/T, turunkan dari sini. Jadi hubungan antara kelajuan linear dan kecepatan sudut atau anguler adalah P sama dengan omega R. P sama dengan omega kali R. Kita lihat satu soal berikut ini. Seekor tikus melakukan gerak melingkar seperti pada gambar. Ya, ini gambarnya. Lihat tikusnya bergerak mengelilingi kucingnya sebanyak 40 kali dalam waktu 10 detik dengan jari-jari 20 cm. Tentukanlah periode, frekuensi, kecepatan sudut, dan kelajuan linear. Berarti dari soal diketahui N-nya 40, kemudian T-nya 10 sekon, R-nya 20 cm, kita rubah ke meter 0,2. Maka untuk penyelesaian yang pertama adalah periode. Periode adalah T per N, berarti 10 per 40. Kemudian sama-sama dibagi 10 menjadi 1/4 sekon. T sama dengan 1/4 sekon. Frekuensinya adalah 4 Hz, yaitu T sama dengan 1 per F, berarti F 1 per T. 1 dibagi 1/4 ini, 1 dibagi 1/4 hasilnya 4. Kemudian yang C, omega sama dengan 2πf, 2pi kali 4, berarti omeganya sama dengan 8pi radian per sekon. Kemudian yang terakhir, kelajuan linear adalah kecepatan anguler kali jari-jari, hasilnya 8pi dikali 0,2 sama dengan 1,6pi meter per sekon. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.